Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya, Jerome Wirawan, Selasa 1 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pertempuran sengit pecah di kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, setelah militer Rusia mengebom area dekat pusat perbelanjaan di pusat kota. Kemudian KBRI Kiev memastikan bahwa puluhan WNI berhasil dievakuasi ke negara tetangga Moldova. Di Indonesia, para pegiat demokrasi mengatakan khawatir bahwa penundaan pemilu 2024 akan memicu perlawanan publik yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Karena itu bermasalah dari sisi legitimasi dan konstitusionalitasnya, dan yang kedua akan mendapatkan perlawanan dan juga penolakan dari publik. Selamat pagi pendengar. Pertempuran sengit terjadi di sekitar kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, setelah militer Rusia mengebom area dekat pusat perbelanjaan di pusat kota. Gubernur setempat mengatakan 11 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Sejauh ini kota Kharkiv masih di bawah kendali pemerintah Ukraina. Perang yang telah memasuki hari kelima menyebabkan lebih 500 juta warga Ukraina menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga, kata juru bicara Badan Pengungsi PBB UNHCR, Shabia Mantu. Well, the figures that we're seeing are really astounding. I can just share with you the latest update I've got from my colleagues. Data yang kita lihat sangat mencengangkan. Saya bisa membagikan angka terbaru yang didapat oleh rekan-rekan kami. Dan yang kami dapatkan adalah jumlah orang yang mengungsi dari Ukraina ke negara-negara tetangga dalam 5 hari terakhir ini saja sekitar 500 juta. Ini jumlah yang sangat besar. Dan negara-negara tetangga memperlihatkan kedermawanan dengan bersedia menampung mereka. Namun tentu saja ini masalah yang sangat serius, karena yang harus kita urusi adalah 500 juta orang, 500 juta pengungsi di kawasan. 500,000 refugees in the region. Juru bicara UNHCR, Shabia Mantu. Secara terpisah, Duta Besar Ukraina untuk PBB menuduh tentara Rusia melakukan kejahatan perang, sementara perwakilan Rusia justru menyebut Ukraina sebagai penyebab krisis. Sementara itu, sebanyak 61 WNI dan 1 WNA yang selama 5 hari terakhir berlindung di KBRI Kiev berhasil dievakuasi ke negara tetangga Moldova. Dalam keterangan kepada BBC News Indonesia, KBRI Kiev menyebutkan bahwa perjalanan dilakukan dengan konvoi 7 mobil jalan darat menuju perbatasan Ukraina dan Moldova. Jarak yang ditempuh dari Kiev ke perbatasan Moldova sekitar 330 km melewati 10 checkpoint. Di perbatasan Ukraina-Moldova, para WNI dan tim evakuasi KBRI Kiev bertemu dengan tim evakuasi dari KBRI Bukares untuk kemudian serah terima membawa WNI ke Bukares, Rumania. Perjalanan evakuasi ini bertepatan juga waktunya dengan dimulainya negosiasi antara Ukraina dan Rusia di Gomel, Belarus, sehingga ada waktu jeda untuk kemanusiaan. Kita beralih ke berita dalam negeri. Seruan sejumlah pemimpin partai politik untuk menunda pemilu 24 dikhawatirkan para pegiat demokrasi akan memicu perlawanan publik yang kemudian mengganggu stabilitas politik nasional. Pimpinan parpol beralasan bahwa pemilu perlu ditunda untuk memberi kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendongkrak perekonomian yang sangat terdampak oleh pandemi COVID. Namun, undang-undang menyebutkan pemilu hanya bisa ditunda oleh keadaan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan. Selengkapnya berikut laporan yang dihimpun Muhammad Irham. Belakangan ini usulan untuk menunda pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mengundang polemik. Diawali pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian disambut sejumlah petinggi partai politik dari Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Mereka beralasan penundaan pemilu 2024 dalam rangka stabilitas ekonomi. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Tetapi bagi peneliti dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini, penundaan pemilu 2024 tak bisa dilakukan berdasarkan keputusan politik elit.
Kekosongan presiden dan wakilnya saat pemilu ditunda harus diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang artinya perlu dilakukan amandemen. Karena itu bermasalah dari sisi legitimasi dan konstitusionalitasnya, dan yang kedua akan mendapatkan perlawanan dan juga penolakan dari publik. Sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah isu ini akan memicu penolakan dan perlawanan publik yang bisa diikuti oleh situasi chaos di masyarakat kita. Berdasarkan undang-undang, penundaan pemilu perlu ada alasan darurat seperti bencana alam dan kerusuhan. Alasan mendongkrak stagnasi ekonomi pun dianggap mengada-ada. Sebab sejak ekonomi Indonesia terpuruk minus 2% pada 2020, pertumbuhan ekonomi terus bergerak menjadi positif 3,6% pada 2021. Bahkan Bank Indonesia mengestimasi pertumbuhan ekonomi tahun ini tumbuh hingga 5,5%. Peneliti dari CSIS, Arya Fernandes. Jadi stagnasi ekonomi itu tidak relevan digunakan untuk memperpanjang, karena justru sekarang ekonomi kita itu sedang tumbuh dan membaik. Sementara itu, pengamat politik dari LP3IS, Wijayanto, menambahkan penundaan pemilu hanya diserukan oleh mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan, mengamankan proyek seperti ibu kota negara, dan ketidaksiapan untuk berkompetisi di 2024. Secara finansial belum siap, lalu kemudian mereka pikir lebih baik dinikmati saja situasi sekarang, gitu. Kumpulkan dulu lebih banyak modal, gitu kan. Jadi dengan begitu, kalau misalnya ini nggak berubah, mereka tetap masih menjadi bagian dari kekuasaan misalnya. Nah, jadi itu bisa melakukan ketidaksiapan untuk kompetisi. Sejauh ini, partai politik lain yang tegas menolak penundaan pemilu 2024 adalah Demokrat, P3, Nasdem, dan PKS. Menurut politikus dari PKS, Mardani Alisera, jika penundaan pemilu 2024 dipaksakan, maka perlu amandemen yang akan membuka kemungkinan banyak kepentingan masuk mengubah sistem pemerintahan. Berbahaya, apalagi di saat koalisi dan oposisi tidak berimbang, maka amandemen bisa berujung kepada pendangkalan demokrasi dan bahkan mungkin kembalinya oligarki atau tirani, gitu. Sejauh ini, pihak penyelenggara pemilu mendorong peraturan KPU untuk segera disahkan oleh DPR dan pemerintah sebagai pijakan tahapan dan pelaksanaan pemilu serentak Februari 2024. Langkah yang diambil adalah percepatan pembentukan PKPU, terutama PKPU tahapan pemilu, pendaftaran parpol, pendaftaran pemilih, pembentukan dapil dan pencalonan, kata anggota KPU Hashim Asyari dalam pesan tertulis. Penundaan pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden bukan pertama kali terjadi. Pada 2019 muncul wacana 3 periode Presiden Jokowi. Namun saat itu Presiden Jokowi mengatakan wacana 3 periode sebagai sesuatu yang ia katakan menampar muka saya. Laporan Muhammad Irham. Pendengar, setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina, masyarakat sipil di sana hanya punya dua pilihan, mengungsi atau melawan. Di sejumlah pintu perbatasan Ukraina dengan negara-negara tetangga, ribuan orang mengungsi bersama anak-anak mereka demi mencari keselamatan. Sementara, mereka yang bertahan di Ukraina harus mempersenjatai diri untuk melawan pasukan Rusia. Seperti apa keadaan di sana? Rekan Astu Destra Ajeng Rastri merangkumnya untuk Anda dalam majalah udara pagi ini. Di hari Vladimir Putin memerintahkan tentaranya untuk menginvasi Ukraina, Alina yang sehari-hari bekerja sebagai guru bahasa Inggris telah berencana untuk ikut kursus dansa setelah mengajar. Rencana itu akhirnya dia urungkan. 3 hari kemudian, dia berada di taman bersama sejumlah perempuan lain di kota Dnipro membuat bom Molotov. Tidak ada yang menyangka ini yang akan kami lakukan di akhir pekan. Tidak ada yang menyangka sama sekali. Tapi inilah yang kami lakukan. Dan tampaknya ini adalah hal terpenting yang bisa kami perbuat saat ini. Kota Dnipro yang terletak di wilayah timur Ukraina telah mengalami serangan. Maka para penduduknya bersiap-siap bila pasukan Rusia tiba. Kami tidak bisa menjalani kehidupan seperti tidak ada apa-apa, meskipun sekarang kami masih aman. Jadi, kami harus berbuat sesuatu.
Di ibu kota Kiev yang telah diserang secara frontal hingga ke permukiman penduduk, sejumlah warga sipil menanggapi panggilan untuk membela negara mereka. Ribuan senjata dibagikan kepada warga. Para politisi juga ikut ambil bagian dalam perang yang tak seimbang ini. Volodymyr Vyatrovich adalah anggota parlemen Ukraina dan seorang sejarawan. Pagi itu, ia ikut mengantri bersama warga sipil lain saat senapan laras panjang dikeluarkan dari peti-peti kayu. Semua orang yang mampu membela negara harus mempersenjatai diri. Saya lega karena parlemen dapat menetapkan keadaan darurat. Setelah itu, seluruh anggota parlemen turut antri untuk mendapat senjata. Setahu saya, sekitar 100 orang anggota parlemen sekarang bergabung dengan unit-unit pertahanan di berbagai wilayah. Orang-orang ini mengikat plester kuning di lengan mereka, tanda bahwa mereka adalah pejuang relawan. Beberapa dari mereka sebelumnya telah memiliki pengalaman militer sebagai veteran perang. Namun banyak juga yang menukar pena dan komputer dengan senjata. Keadaan perang ini tidak membuat saya takut. Saya merasa lebih takut ketika menunggu Rusia akhirnya menginvasi yang rasanya seperti tidak berujung. Saya tahu warga Ukraina akan melawan. Saya harap setelah perang ini selesai, saya dapat menulis buku tentang sejarah kemenangan kami dalam perang ini. Namun tidak semua warga memutuskan angkat senjata. 24 jam setelah serangan bom pertama diluncurkan Rusia, ribuan keluarga menuju perbatasan Ukraina-Rumania, menimbulkan kemacetan panjang di jalan-jalan utama. Seorang perempuan dari Kiev mengaku sedang liburan di bagian barat negara tersebut ketika serangan pertama terjadi. Banyak keluarga saya di Kiev harus mengungsi di bunker untuk menghindari bom yang ada di mana-mana. Orang-orang ketakutan, jadi kami ingin meninggalkan Ukraina sekarang, tapi sepertinya para pria tidak diperbolehkan pergi. Jadi kami harus membuat keputusan. Saya punya anak 5 tahun dan adik saya punya 2 anak. Kami sangat takut dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Di kota Medica, Polandia yang berbatasan dengan Ukraina, beberapa orang lain hanya bisa menanti dan berharap keluarga mereka berhasil keluar dari negara tersebut. Anak saya masih berada di sisi lain. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa mengambil anak saya. Saya tidak punya paspor, saya hanya punya KTP Polandia. Dan saya tidak bisa melewati perbatasan untuk mengambil anak saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta negara-negara tetangga Ukraina untuk membuka perbatasannya atas nama kemanusiaan. Filippo Grandi, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi. Security and access. Pengamanan dan akses untuk usaha-usaha kemanusiaan harus dijamin. Konsekuensi kemanusiaan pada populasi sipil akan sangat parah. Tidak ada pemenang dalam perang. Namun kehidupan orang yang tak terhitung jumlahnya akan tercabik-cabik karena perang. Ikuti perkembangan terbaru dari Ukraina melalui bbcindonesia.com. Anda baru saja mendengarkan majalah udara bersama saya, Astudestra Ajeng Rastri. Kini saatnya saya undur diri dari segmen ini. Sampai jumpa. Terima kasih rekan Astudestra Ajeng Rastri. Para pendengar, Anda dapat menyimak perkembangan berita mengenai invasi Rusia ke Ukraina secara lengkap melalui laman kami bbcindonesia.com. Jangan lewatkan pula berbagai video menarik melalui akun media sosial BBC Indonesia di Facebook, Instagram, dan Twitter. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan lagi di platform Spotify. Nah, pendengar, saya Jerome Wirawan berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan semoga Anda dan keluarga tetap dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.